selesai pencoblosan langsung muncul ide hak angket adalah pemilu kali ini. Tidak mungkin tidak ada apa-apanya, lalu kemudian muncul hak angket itu. Dan Kompas mensurvei 62,3% rakyat mendukung. Kita jadi bertanya, loh 58% orang memilih Prabowo itu kemana? Kok bisa 62% dalam survei itu mendukung hak angket? Daya kritis kita, nalar kita kembali lagi diuji dalam proses ini. Jadi, kata tukang survei, Prabowo Gibran mendapatkan 58%. Anehnya, survei Litbang Kompas 62,2% responden setuju hak angket. Jangan-jangan suara Prabowo Gibran hanya 38%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesia Radio. Para sobat, ada anomali yang harus diselidiki. Bukankah kata tukang survei bayaran, kata quick count, Prabowo Samsul katanya menang 58%. Seharusnya sebanyak 58% pula yang tidak setuju hak angket. Logika waras kita akan mengatakan demikian. Pemilih Prabowo Gibran 58%, kata quick count tukang survei, seharusnya sebanyak 58% pula yang tidak setuju dengan hak angket. Iladalah. Ternyata menurut Litbang Kompas 62,2% responden setuju hak angket untuk diselidiki dugaan kecurangan Pilpres. Pertanyaannya adalah, apa benar Prabowo Gibran mendapatkan 58%? Jangan-jangan cuma mendapatkan 38%, sebagaimana survei Litbang Kompas yang tidak setuju hak angket sekitar 38%. Aneh, bukan? selesai pencoblosan langsung muncul ide hak angket adalah pemilu kali ini. Tidak mungkin tidak ada apa-apanya, lalu kemudian muncul hak angket itu. Dan Kompas mensurvei 62,3% rakyat mendukung. Sebelum Pilpres, kita sama-sama tahu bagaimana Lurah Konoha ingin membela wanaknya. Lurah Konoha mengatakan kita tidak boleh netral. Presiden juga politisi, tidak netral. Presiden boleh cawe-cawe, kata siapa? Lurah Konoha. Padahal para sobat, semenjak reformasi belum ada Presiden Republik Indonesia yang masih menjabat wanaknya menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Tidak pernah. Dan masyarakat, pengamat politik telah memprediksi jika seorang presiden membiarkan anaknya maju dikala sang presiden masih menjabat, pasti akan menggunakan aparat negara yang dibayar negara untuk kemenangan sang wanak Lurah Konoha itu. Dan ternyata benar para sobat, berbagai kecurangan sangat jelas. Bahkan tidak hanya kecurangan saja, tapi brutal, sangat-sangat brutal. Bahkan Pak JK mengatakan Pilpres dan Pileg 2024 adalah pemilu terburuk sepanjang Indonesia berdiri. Dan siapakah yang patut dihukum, yang patut diadili atas hancurnya demokrasi Indonesia? Ya jelas Lurah Konoha. Kita jadi bertanya, loh 58% orang memilih Prabowo itu kemana? Kok bisa 62% dalam survei itu mendukung hak angket? Daya kritis kita, nalar kita kembali lagi diuji dalam proses ini. Jadi menurut saya sih teruskan hak angket, Aiman, karena di situ kita akan menemukan, tidak perlu takut, tidak mesti ujungnya pemakzulan presiden. Benar apa yang dikatakan oleh Yusuf Lakaseng ini. Nalar kita diuji, pikiran waras kita diuji. Bagaimana mungkin Prabowo Gibran mendapatkan 58%, sementara
Survei Kompas mengatakan 62,2% responden atau rakyat Indonesia setuju hak angket. Waras we, waras we. Kalau pikiran kita waras, maka yang tidak setuju hak angket, pikiran waras kita mengatakan seharusnya yang tidak menganggap pilpres pileg penuh kecurangan, minimal suara yang didapatkan oleh Prabowo dan Gibran 58%. Tapi lihat ini, survei Kompas, 62,2% responden atau rakyat Indonesia setuju hak angket. Kalau kita balik, artinya hanya 38% yang tidak setuju hak angket. Artinya hanya 38% yang menyetujui atau yang menginginkan Prabowo Gibran. Pasti timbul pertanyaan berikutnya, lah angka Prabowo 58% itu dari mana? Inilah pentingnya hak angket untuk membongkar segala kecurangan pilpres. Ini tergantung fakta apa yang ditemukan oleh hak angket. Belum tentu juga misalnya ada sesuatu yang besar, tapi dalam prediksi saya akan ada sesuatu yang akan mengguncang politik kita seandainya hak angket ini terjadi. Akan mengguncang. Admin setuju, akan terjadi guncangan yang hebat apabila hak angket digulirkan. Apa itu? Ya jelas, sangat jelas sekali keterlibatan dari Jokowi. Tak bisa dinafikan lagi. Cawe-cawe Jokowi sudah jelas. Kemudian kebrutalan kecurangan pilpres sangat jelas. Kemudian pelibatan aparatur negara, baik itu tentara, polisi, menteri, ASN, PNS, kepala daerah, camat, lurah, untuk kemenangan anak politik kita kalau hak angket terjadi. Dan memang juga angka yang unik ya, karena pemilih Pak Prabowo 58%, tapi 62%-nya itu merasa ada sesuatu, kecurangankah dan lain sebagainya, sehingga mereka memerlukan hak angket. Ini survei Litbang Kompas. Ya, saya sebelum kesini saya bertemu dengan teman saya dari Aceh. Dia adalah seorang caleg, bukan partai pendukung Pak Prabowo. Dia punya saudara, seorang kepala desa di salah satu kabupaten di Aceh, Pidijaya. Dia bilang cerita saudara dia atau adik dia yang kepala desa itu, mereka dikumpulkan oleh aparat lalu diminta untuk memilih pasangan Prabowo Gibran, satu desa paling tidak 200 orang. Lalu kemudian operator lapangannya adalah partai lokal di sana. Berarti kalau pemilihan kabupaten dan provinsi yang harus pilih caleg partai lokal itu, lalu untuk DPR RI-nya pilih partainya Pak Ade Armando. Ini dikumpulkan pengerahan kepala desa di berbagai wilayah Indonesia. Selama ini yang kita dengar Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, ada pengerahan kepala desa untuk memenangkan paslon 02 dan untuk memenangkan partai salah input. Rupanya di Aceh pun terjadi demikian. Inilah pentingnya hak angket. Semua kecurangan yang secara brutal dilakukan untuk memenangkan 02 dan partai salah input itu harus dibongkar. Dan hampir pasti akan ditemukan bukti keterlibatan dari Lurah Konoha. Solusinya makzulkan Jokowi. Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.